Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-78, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima dengan judul perikop Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas pembacaan firman Tuhan tadi apa yang kita dapatkan? Sebelum kita lebih jauh lagi, untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan bersaat teduh. Kami percaya Tuhan akan mendidik, mengajar, dan membimbing kami lewat renungan firman Tuhan yang sebentar lagi akan sama-sama kami belajar di kesempatan kali ini Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas firman Tuhan mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, bukankah itu akan membawa kita ke dalam begitu banyak konsep-konsep pengajaran yang selama ini berkembang ya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Orang selalu diajarkan bahwa untuk menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga itu, kita harus memiliki begitu banyak karya bagi Kristus. Kita mesti menjadi seorang pendeta besar, pendeta yang berhasil. Kita mesti menjadi seorang pastor yang terkenal, mungkin dengan begitu banyak subscriber, follower, dan juga jemaat, bahkan gereja cabang di mana-mana. Apakah sudut pandang kita memandang yang terbesar itu seperti itu? Tentu tidak, saudara ya. Karena itu seperti dijungkir balikan pemahaman kita ya. Yang terbesar di mata manusia belum tentu terbesar di mata Tuhan. Ingat itu. Apa yang kelihatannya dihormati, disanjung, dipuja-puji selama di dunia ini, saya pikir nanti di sorga standarnya akan berbeda, dan semuanya itu yang di mata manusia begitu luar biasa akan jadi biasa-biasa saja di dalam pemandangan mata Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya seperti ini? Salah satu alasannya ialah beberapa orang murid itu bertengkar memperebutkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Ada nas-nas lain yang memberitahu seperti itu. Sampai bertengkar loh saudara ya. Demi supaya mendapatkan pengakuan bahwa kamu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kamu adalah orang yang layak menduduki posisi yang penting di dalam kerajaan sorga. Saya tidak yakin ya seperti itu penilaiannya. Bukan seperti itu. Itu sebabnya akhirnya Yesus memanggil seorang anak kecil dan mendudukannya di tengah-tengah mereka sambil memberikan sebuah pengajaran yang indah. Bahwa kalau kamu ingin menjadi terbesar dalam kerajaan surga, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Memang yang pertama ini adalah bicara masalah teologi keselamatan ya.
Yesus juga berbicara kepada seorang tua-tua ya, tua-tua imam-imam kepala, yakni seorang yang bernama Nikodemus. Ia berkata bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan sorga. Dan kalau di sini Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, dengan kata lain ini senada, saudara ya. Lahir baru dan menjadi anak kecil itu adalah sebuah ungkapan yang sama ya. Makanya seorang Nikodemus bertanya balik kepada Yesus, bagaimana caranya aku bisa menjadi kecil lagi? Dilahirkan lagi, sementara aku sudah tua seperti ini. Bagaimana mungkin aku masuk ke dalam rahim ibuku? Dia tidak paham bahwa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali itu bicara soal keselamatan yang diterima, yang digambarkan atau disimbolkan lewat baptisan air, baptisan kudus, seperti itu ya saudara ya. Setiap kita itu terjual di dalam dosa dan kita ini terpisah dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaannya kalau kita tidak dilahirkan kembali menjadi anak kecil. Dan bagaimana caranya saudara menjadi anak kecil? Bahkan mungkin di antara saudara ada yang lebih tua daripada saya. Mungkin saudara ada yang berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan saudara bertanya-tanya bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti anak kecil lagi. Kalau saudara adalah orang yang masih belum bertobat, percaya kepada Yesus intinya, dan belum dilahirkan kembali dari air dan roh, maka saudara harus kembali kepada Tuhan. Bertobat dulu. Kemudian saudara menjalani yang namanya baptisan kudus. Di situ saudara menjadi seperti anak kecil kembali. Dan ini adalah sebuah pengalaman rohani. Ini saya akui adalah sebuah pengalaman rohani. Bagaimana saya menjelaskan menjadi anak kecil kembali. Ketika saya bertobat, menerima Yesus, sungguh-sungguh dan memberi diri saya dibaptis lahir baru, saya dipenuhi Roh Kudus sehingga di saat itulah momen di mana saya menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Bagaimana momen saya menjadi anak kecil? Yang paling penting dalam hati dan dalam hidup saya itu hanya Tuhan. Saya jadi anak kecil itu bisa digambarkan seperti seorang bayi yang rindu haus akan air susu ibunya. Makanya saya tidak pengen jauh-jauh daripada firman Tuhan. Saya tidak ingin jauh-jauh daripada yang namanya ibadah. Saya tidak jauh-jauh dari yang namanya membaca kitab suci. Itu adalah momentum di mana saya lahir baru menjadi anak kecil lagi. Anak kecil seperti itu saudara ya. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak bisa jauh daripada orang tuanya. Maksudnya anak kecil itu selalu bergantung penuh kepada orang tuanya. Tidak bisa jauh daripada orang tuanya. Selalu berharap dan mengandalkan orang tuanya. Tuhan mau kita menjadi seperti anak ini. Jadilah seperti anak kecil yang menaruh harapmu hanya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan dan tidak bisa jauh daripada Tuhan. Banyak dari kita orang Kristen masih bisa jauh dari Tuhan. Masih punya kekuatan. Kita masih bisa bebas menikmati hidup dan dosa ini sesuka-suka kita. Kita nggak merasa bahwa Tuhan itu penting. Itu tanda justru bahwa saudara belum menjadi anak kecil. Kalau saudara adalah anak kecil di hadapan Tuhan, saudara akan menjadi anak yang polos, tulus. Yang saudara inginkan di dunia ini cuma satu, menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Selama yang kita inginkan di dunia ini adalah hal-hal yang spesifik, kekayaan, kebahagiaan yang semata ada dan ditawarkan oleh dunia ini, maka saudara masih belum menjadi anak kecil di hadapan Tuhan. Saudara masih terlalu sibuk dengan dunia ini. Kadang-kadang saya pun, saya seorang manusia biasa yang juga pengen menikmati hidup di dunia, ya seperti kebanyakan orang-orang yang kaya, saudara ya. Tapi banyak kali juga Tuhan mengoreksi hati saya. Pada akhirnya, dunia ini pun akan dimusnahkan. Dan pada akhirnya, apakah kamu akan sampai titik usiamu akan mencapai titik di mana engkau bisa sama seperti ibumu atau sama seperti nenekmu? Belum tentu kamu sampai umur yang seperti mereka. Jadi pikirkanlah juga perkara-perkara sorgawi. Artinya hidup di dunia ini penting, saudara ya. Tetapi kita juga mengingat bahwa
kewarganegaraan kita bukan cuma di dunia ini, tetapi juga di surga. Maka kita harus belajar menjadi seperti anak kecil. Ya, semua orang di dunia ini berlomba-lomba pengen jadi yang terbesar, pengen jadi yang terkaya, pengen disebut sultan, pengen disebut orang kaya, yang sukses, yang berhasil, dan semuanya itu tidak salah. Tetapi semua kriteria itu tidak akan laku di sorga nanti. Semua pencapaianmu di dunia ini tidak akan menggambarkan keberadaanmu di sorga itu akan sama. Makanya saudara tidak usah iri hati dengan sultan-sultan, dengan artis-artis di dunia ini. Mereka begitu disanjung, dipuja-puja di dunia ini. Belum tentu. Boro-boro belum tentu mereka mendapat jabatan yang penting di sorga. Masuk sorga pun belum tentu, saudaraku. Karena sorga itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Dan yang juga mengasihi Kristus sampai pada akhirnya. Yang tidak akan meninggalkan kesetiaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari. Jangan menganggap dirimu besar, jangan menganggap dirimu tinggi, jangan menganggap karena engkau punya jabatan sekuler di dunia ini atau engkau punya harta kekayaan sehingga engkau bisa seenaknya menginjak-injak orang lain, memandang rendah orang lain, tidak. Dengan melakukan yang seperti itu, Tuhan pun akan memandang rendah engkau. Apapun yang kau perbuat untuk sesamamu, Tuhan akan perbuat juga demikian terhadap engkau. Kalau selama di dunia ini saudara berlaku sama seperti seorang kaya yang ada di dalam kisah Lazarus yang miskin itu ya, seorang pengemis ya. Padahal dia orang kaya, dia pesta tiap hari, tapi dia tidak pernah memperlakukan Lazarus dengan layak. Bahkan ia membiarkan Lazarus itu hanya memakan remah-remah seperti layaknya anjing. Ini miris sekali ya, orang kaya tetapi tidak memperlakukan saudaranya. Istilahnya ada orang di sini, orang miskin yang butuh perhatian dan uluran bantuanmu, tetapi ia anggap rendah. Sehingga pada akhirnya ketika mereka sama-sama mati, meninggal, tiba-tiba posisi Lazarus itu ada dalam pangkuan Abraham yang menggambarkan ada di dalam Firdaus, di dalam sorga kekekalan, dan hidupnya begitu nikmat di sana. Sementara orang kaya tadi selama dia hidup, dia menikmati kekayaan, tiba-tiba dia ada di dalam api yang bernyala-nyala, di dalam Hades alias neraka. Bayangkan, untuk memuaskan dahaganya aja dia minta setetes saja air. Tetapi Lazarus bilang di sini ada jurang yang tidak terseberangi, antara sorga dan neraka itu tidak terseberangi. Menyedihkan bukan? Jadi apapun yang saudara perbuat terhadap sesamamu, terhadap orang lain, maka perbuatlah itu dengan baik. Kalau kamu ingin dihormati, hormati orang. Kalau kamu gak suka disakiti, jangan sakiti orang. Kalau kamu ingin dibantu, bantulah orang terlebih dahulu. Perbuatlah terlebih dahulu apa yang engkau ingin orang perbuat terhadap engkau. Saudara ya, ini adalah sebuah kesadaran termasuk di dalam bermasyarakat. Saya ingatkan, saya wanti-wanti nih ya. Jadilah tetangga yang baik. Jangan seenaknya menyetel lagu keras-keras dan di setiap waktu saudara menyetel musik keras-keras, tidak peduli orang lagi istirahat, tidak peduli orang lagi sakit, tidak peduli ada orang lagi kerja. Saudara menyetel musik dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Itu namanya saudara tidak punya kesadaran di dalam bermasyarakat. Itu adalah salah satu contoh batu sandungan yang dulu pernah saya bahas di dalam konten Mutiara hari ini, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini? Ya hiduplah dengan cara yang bijak, yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan, yang penuh kasih, dan utamakanlah kebenaran. Hiduplah melakukan kebenaran, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama tentunya saudara ya. Dan juga jangan sekali lagi saudara merendahkan orang lain. Perlakukanlah orang lain dengan pantas, dengan baik, dengan layak. Kadangkala ingatlah bahwa apa yang kita punya itu cuma titipan. Jadi mungkin bahkan yang kita punya itu jauh lebih banyak lagi yang harusnya kita salurkan dan jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara bisa menikmati kenyamanan, kecukupan, kelimpahan, apa salahnya sih kita membagi untuk orang-orang yang membutuhkan kita? Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami pelajari di kesempatan kali ini Tuhan. Mengajarkan kami untuk menjadi seperti seorang anak kecil yang penuh dengan kerendahan hatian. Dan yang inginkan hanyalah berkenan dekat dengan Bapaknya. Demikian juga kami mau menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kerinduan, harapan, cita-cita kami di masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan melimpahkan berkat, rahmat, dan kebaikan serta kesehatan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau baik selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya sampai di sini program seri pendalaman Alkitab. Kita akan berjumpa kembali di dalam seri yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.